Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kolam di samping sumur yang jawab salam semoga panjang umur. Ada kolam di samping pohon sawit yang jawab salam insya Allah banyak duit. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak-bapak pengurus BKN Masjid Baitul Sujud, Bapak Ibu orang tua saya, para tokoh masyarakat, alim ulama yang berhadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang belum kawin dan yang belum disunat. Ada dulu sunat ya Bu ya. Pertama-tama mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini, malam yang ke-6, kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah. Tadi siang kita berpuasa, alhamdulillah. Selanjutnya malam hari ini kita sholat isya berjamaah dan kita lanjutkan dengan sholat sunnah tarawih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang senantiasa berbuat kebaikan, hamba Allah yang berakhlak sopan, berwajah cantik dan tampan, khususnya yang lagi ceramah di depan. Bapak Ibu, mungkin ini pertama saya mengisi tarawih di masjid ini. Sebelumnya memang Bapak mungkin pernah melihat saya khutbah Jumat ya Pak ya. Kalau di sini ada jadwal khutbah Jumat, biasa saya Pak kalau khutbah Jumat itu nggak panjang-panjang Pak ya. Karena memang kalau khutbah Jumat itu Pak, khotibnya berapi-api, jamaahnya berair-air, tidur Pak, berair-air ya. Jadi memang mungkin sebagai Bapak sudah pernah melihat saya khutbah Jumat di sini. Kalau tarawih baru ini maka pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan ya Pak ya. Nama saya Muhammad Ridwan Saragi, Bapak Ibu. Alamat saya dekat dari sini di perumahan Damar Sari, tapi saya biasa sholat berjamaahnya di Masjid Jami Kebun Kelapa. Dan itu saya pengurus DKM juga di bidang dakwah. Bapak Ibu yang rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama kali, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menempatkan Nabi Adam di surganya Allah, lalu turun ke bumi, ke dunia. Para ulama mengatakan bahwasanya nanti kampung halaman kita pada akhirnya adalah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam Bu, Allah turunkan tidak langsung ke bumi Bu ya, di surga. Maka nanti kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Bapak Ibu Ramadan mau pulang kampung, nanti balik lagi. Tapi nanti ada kampung yang sebenarnya, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita untuk mendapatkan surganya Allah? Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di akhir ayat Allah katakan wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, kabar gembira bagi kita yang beriman dan beramal soleh, Allah sediakan surga. Dan di akhir ayat wahum fiha khalidun, kita kekal Bapak Ibu di dalamnya.
Maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu sangatlah lama, Bu. Sangat ketika kita mencontohkan, Imam Ghazali mengatakan ketika kita datang misalnya ke laut, kita masukkan jari kita ke laut, kemudian kita angkat, ada satu tetes air yang mengalir yang jatuh di jari kita, inilah dunia. Sedangkan akhirat adalah air yang ada di lautan. Karena Allah katakan wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Maka orientasi kehidupan kita adalah kehidupan akhirat ya Pak ya, supaya kita nanti insya Allah masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa syarat agar kita masuk surga? Allah sampaikan bahwasanya yang pertama Allah sediakan surga itu bagi orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya Bu ya, yang pertama yang beriman, kemudian yang kedua yang beramal soleh. Nah ini ya Pak, syarat kita masuk surga ada dua. Yang pertama beriman, kemudian yang kedua beramal soleh. Yang pertama beriman, iman secara bahasa kita ketahui adalah percaya. Percaya Bu ya. Ketika malaikat Jibril datang menjumpai baginda Rasul, ya Rasulullah, akhirni adil iman. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan aku apa itu iman. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, iman itu kita percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya dengan kitab-kitabnya, percaya dengan rasul-rasulnya, percaya dengan hari akhirat, kemudian percaya dengan qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 rukun iman yang mungkin sudah kita hafal Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bapak Ibu, malaikat itu nampak tak Bu? Gak nampak Ibu ya. Jadi malaikat itu kita percayai ada. Karena orang yang bertakwa itu kata Allah dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya dengan yang ghaib. Nah, kalau ghaib ini Pak nggak nampak ya Pak ya. Kalau kita percaya nggak nampak itu, tapi ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sesuatu yang nggak nampak itu bukan berarti nggak ada. Apa contohnya Pak? Nggak nampak tapi ada. Saya contohkan akal Pak. Nah, kalau akal itu dia nggak nampak. Kalau adalah dua orang, satu orang dia pintar, satu orang nggak pintar, kan nggak nampak ya Pak ya. Yang mana yang pintar, yang mana yang nggak pintar. Karena akal itu nggak nampak, tapi ada. Maka ada ceritanya Bapak Ibu, di sebuah sekolah ada seorang guru yang mana dia ateis. Ateis ini dia menganggap ada kalau nampak Pak. Dia bilang sama anak muridnya, anak muridku, ini ada spidol. Apa namanya? Spidol Pak Guru. Nampak spidolnya? Nampak. Berarti spidolnya ada. Kemudian kata Pak Gurunya, malaikat nampak? Nggak nampak, kata anak muridnya. Berarti malaikat nggak ada. Inilah paham yang mengatakan yang ada itu harus nampak. Adalah anak ustaz satu orang Pak. Udah dia dari ilmu tauhid sama ayahnya. Izin Pak Guru, gantian saya yang bertanya boleh? Oh silakan. Kemudian anak tersebut mengatakan, teman-teman, di depan kita ini ada Pak Guru. Nampak Pak Gurunya? Nampak. Berarti Pak Gurunya ada. Akalnya Pak Guru nampak? Akalnya nggak nampak. Berarti Pak Guru nggak punya akal. Nah, jadi segala sesuatu itu walaupun nggak nampak tapi ada. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita percaya adanya malaikat, adanya hari akhirat. Dan iman itu ada 3 aspek kata baginda Rasul. Di dalam hadisnya riwayat Ibnu Majah, al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Iman itu kita yakini dalam hati, wa qawlu bil lisan. Kita ucapkan di lisan kita, wa amalu bil arkan, dan kita buktikan dengan amal soleh kita. Maka Bapak Ibu, yang pertama tadi kita yakini dalam hati. Kemudian yang kedua, kita ucapkan di lisan kita. Membaca kita 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini kita ucapkan di lisan kita. Bahkan Pak, ketika kita sholat, kita baca di tahiyat akhir, tahiyat awal, itu kita baca Pak.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian wa amalu bil arkan, kita buktikan dengan amal soleh kita. Maka kalau ada orang yang mengatakan dia beriman tapi nggak ada buktinya, nggak ada amal solehnya, 3 asal ini nggak terpenuhi Pak, cuma di kata-kata aja, nggak ada praktiknya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita diperintahkan untuk beramal soleh, bukti daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini? Yaitu yang pertama puasa, ya Bu ya, puasa Ramadan. Ini udah hari yang keberapa berpuasa Bu? Hari yang kelima itu, ke-6. Alhamdulillah hari ini cuacanya nggak terlalu panas itu ya, nggak seperti semalam. Kalau semalam itu memang panas sekali. Saya nengok tabung gas, saya pikir semangka Bu. Karena panas sekali guys. Hari ini alhamdulillah nggak terlalu panas. Jadi Bapak Ibu, puasa kita ini merupakan bukti kita beriman kepada Allah. Bahkan ketika kita diajak untuk puasa, Allah kabarkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas. Makanya ada kita lihat Pak, sebagian saudara kita mungkin nggak puasa ya Pak ya, karena nggak dipanggil imannya tadi. Allah seru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang puasa. Nah, jadi puasa kita ini adalah bentuk bukti iman kita. Dan insya Allah dengan puasa kita nanti menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi puasa itu selain kita bukti iman kita juga sehat Pak. Kata Rasul kan, asyamu, barang siapa yang berpuasa maka dia akan sehat. Jadi bagaimana yang sehat itu? Kalau kita puasanya mencontoh baginda Rasul. Jadi memang puasa ini sehat itu ketika kita tidak makan dan tidak minum, lambung kita ini Pak lebih kurang 13 jam lebih, tidak makan tidak minum. Ketika pencernaan kita ini tidak makan dan tidak minum, maka dia ada mengistirahatkan. Ketika dia istirahat ada perbaikan-perbaikan di dalamnya, sehingga dapat menyehatkan tubuh kita. Karena kan yang berlebih-lebih ini nggak bagus Pak ya. Banyak kita makan minum yang manis-manis, bisa kena kencing manis. Banyak kita makan yang asam-asam, dan asam lambung, asam urat, dia pun asam ya Pak ya. Nah, makanya puasa ini mengajarkan kita untuk tidak berlebih-lebihan. Kalau kita berlebih-lebihan memang ada nanti dia bukanya satu segeropak dia makannya Pak, segeropak, sahurnya setronton. Nah, jadi berlebihan. Jadi kan kalau Rasul itu jangan terlalu berlebihan. Sunnah ketika kita buka puasa itu kan makan kurma. Kalau ada kurma, air putih Pak. Kalau ada air putih, yang manis-manis. Nanti, karena memang kita di jalan darat ini banyak jualan ya Bu ya. Kalau udah sore macet, ada kawan saya semuanya ada itu Pak idenya. Ada risol, ada cendol, ada ongkol-ongkol, dodol, ada jamu bol. Terakhir dia terawih oleh Mas. Karena terlalu banyak makan ini, macam-macam tadi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah summu tasihu kata Rasul. Berpuasalah maka kita akan sehat. Kemudian apalagi amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini? Sholat. Sholat wajib kita jangan ditinggalkan. Kemudian sholat sunnah tarawih. Ini Bapak Ibu kadang ada yang dia puasa tapi nggak sholat. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, sholat itu adalah amal ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti di akhirat. Ya, ada hadis Rasulullah bahwasanya amal pertama kali yang ditanya itu adalah sholat, bukan puasa Pak, tapi sholat. Apabila sholatnya baik, maka baiklah amal ibadahnya yang lain. Maka kita usahakan 5 waktu ini jangan tinggal Pak. Saya perhatikan Pak, mohon maaf, kalau ada acara bukber Pak, buka puasa bersama, nah itu jarang sholat maghrib Pak. Nah, kalau boleh bukber silaturahmi, tapi jangan tinggalkan sholat ya Pak ya. Jangan tinggalkan sholat, karena sholat ini amal ibadah yang tiangnya agama. Sholat wajib dan juga sholat sunnah kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Sholat sunnah tarawih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sholat ini kan kita sering kita berjamaah, kelihatan kadang auratnya Pak. Ini saya sampaikan juga, biasa masjid menyediakan sarung. Mohon maaf Pak, biasanya Bapak kalau misalnya ada anak lajang, sholat, pakai celananya ketat, bajunya ketat, ketika rukuk Pak,
sering saya lihat celengannya Pak, mohon maaf. Nah, itu kan batal sholatnya Pak ya, terlihat di auratnya. Kalau 2 rakaat bisa masuk Pak. Nah, jadi kalau bisa, kalau ada masjid itu ada sarungnya. Jadi kalau misalnya kita celana ketat, baju ketat, supaya nggak nampak auratnya, supaya sholatnya sah, pakai sarung supaya dia nggak terbuka auratnya. Nah, karena kan sholat kalau terbuka auratnya batal sholatnya Pak ya. Ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, amal soleh kita puasa, kemudian sholat, baca Quran kita Bu di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak kita baca Quran karena bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran ya Pak ya. Nah, kita punya niat untuk bisa menghatamkan Al-Quran Pak. Kalau kita punya niat kalau kita sudah pernah menghatamkan Al-Quran, berarti semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu sudah pernah kita ucapkan di lisan kita. Ketika nanti di akhirat lisan kita dimintai pertanggungjawaban, semua ayat sudah pernah kita baca. Nah, inilah keutamaan yang sudah pernah menghatamkan Al-Quran. Setiap ayat-ayat 300 lebih ayat Al-Quran itu sudah dibacanya karena dia pernah menghatamkan Al-Quran. Maka mari Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita harus punya niat untuk pernah menghatamkan Al-Quran, kalau bisa berulang-ulang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kalau kita tarawih ini ada tadarus ya Pak ya. Tadarus Al-Quran, kalau kita sendirian baca Quran, tadarus itu rame-rame. Karena tadarus ini kan asal katanya darosah Pak, belajar. Satu orang yang baca, kawan-kawannya menyimak. Kalau misalnya ada yang nggak pas, nanti dikoreksi. Nah, makanya kalau misalnya tadarus Bu, datanglah makanan, masuklah risol. Kawannya jangan makan, menyimak bacaan yang baca. Kenapa? Pernah kejadian Pak, tadarus dia 5 orang, masuk risolnya 5. Rupanya yang baca dia suka risol pula Pak. Waktu dia baca, kawannya udah punya 1. Habis itu dilanjutkan 2. Pendeklah dia baca, lanjut. Loh, kok cuma kali Bang? Dia nanti risolnya habis. Nah, karena kan ditengoknya kalau dia pakai risol yang kesukaan dia. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau tadarus ada makanannya, kita makan setelah selesai tadarus, ya kan Pak? Makan sama-sama gitu. Jadi kalau risolnya 5, orang yang 5, 1 orang dapat 1. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya mudah-mudahan dengan bertadarus Al-Quran itu bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kemudian yang keempat kita bersedekah. Bersedekah di bulan suci Ramadan ini memberikan orang yang berbuka puasa, kata Rasul, seperti dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ini saja Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan di Al-Baqarah ayat 25 ini Allah sampaikan bahwasanya surga itu disediakan bagi orang yang beriman dan kita yang beramal soleh. Insyaallah kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kuntilanak naik sepeda masuk ke sumur. Ibu-ibu jangan lihat ustaznya lama-lama, takutnya nanti malam nggak bisa tidur. Kacang panjang dicuci bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.